Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata pelajaran manajemen hubungan pelanggan. Judul materi kami yaitu CRM Dapur Umah yang disusun oleh Salim Segap Alkisam dengan NPM 14200025. Saya sendiri yang bernama Juan Daniel Duel Kisinaga, NPM 14200015. Dosen pengampu Ibu Dwi Rahmiati, SE MMSI. Baik, lanjut. Apa itu CRM? Pengertian CRM. CRM singkatan dari Customer Relationship Diagram yang merupakan strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik proses penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. CRM sering disebut juga sebagai Customer Management karena terkait dengan pengelolaan data-data customer. CRM sering dikaitkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing, yaitu pendekatan bisnis yang ditunjukkan untuk menciptakan, menggabungkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan untuk mencermati dan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Baik, selanjutnya, dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan pelanggan, sehingga akan tercipta ikatan emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat dan terbuka serta komunikasi dua arah di antara mereka. Dengan demikian, kesetiaan pelanggan dapat dipertahankan dan tidak mudah berpindah lain produk dan merek. CRM adalah fitur berorientasi pelanggan dengan respon layanan berdasarkan masukan pelanggan, satu ke satu solusi untuk kebutuhan pelanggan, komunikasi online langsung dengan pelanggan, dan customer service counter yang dimaksudkan untuk membantu pelanggan memecahkan masalah mereka. Baik, kita masuk di slide berikutnya, yaitu apa tujuan CRM. Tujuan CRM tidak lain merupakan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, dan untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci kesuksesan dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi mereka dan sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan yang dapat dilakukan pada CRM tersebut. Dan tujuan CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antar korporasi dengan pihak pelanggan terkait yang akan menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antar pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Nah, kita masuk di slide berikutnya, yaitu CRM penjangkau banyak bidang dalam organisasi yang termasuk di dalam penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Baik, slide berikutnya, penjualan. Penjualan sering berkaitan dengan sales, yang dimana itu aktivitas atau bisnis dalam penjualan produk dan jasa. Aktivitas penjualan ini bisa dibilang merupakan sebuah hal yang sangat penting
bagi sebuah perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan. Pengertian penjualan secara umum adalah kegiatan jual beli yang dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Penjualan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti penjualan langsung serta agen penjualan. Tujuan utama penjualan yang utama tentunya mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang dijual. Dalam pelaksanaannya, penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kontribusi dalam pelaku yang bekerja, seperti pedagang, agen, dan tenaga pemasaran lainnya. Baik, kita akan masuk layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah tentang menciptakan hubungan kepercayaan dan loyalitas di luar integrasi langsung. Apa yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi dan melampaui pelanggan? Nah, di sini layanan pelanggan akan filosofi seluruh perusahaan tentang memahami pelanggan dan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Layanan pelanggan merupakan proses membantu orang yang menemukan apa yang mereka inginkan selama seluruh siklus transaksi layanan pelanggan, yang merupakan tingkat di mana suatu produk gagal untuk memenuhi, dan bahkan melebihi harapan pelanggan. Ini yang disebut mendefinisikan persepsi pelanggan tentang interaksi dengan perusahaan. Baik, pemasaran. Kita akan masuk di pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses dan material di mana individu, kelompok-kelompok merupakan dan memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan saling mempertukarkan produk dan bahkan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Baik, menurut para ahli, pemasaran itu menurut Staton dikutip dari tahun 2013, pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan dan menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Baik, menurut Meldrum dikutip dari tahun 2016, pemasaran adalah proses bisnis yang berusaha menyelaraskan antar sumber daya manusia, finansial, dan fisik organisasi, kebutuhan dan keinginan para pelanggan dalam konteks strategi kompetitif. Baik, kita akan masuk di slide berikutnya yang dimana pandangan terkait CRM. Pandangan ini ada 3, yaitu CRM strategis, CRM operasional, dan CRM analitis. Baik, CRM strategis berupaya untuk mengembangkan kultur usaha yang berorientasi pada pelanggan. Dalam yang dimaksud customer atau centric. CRM operasional. Nah, CRM operasional ini lebih berfokus pada otomatis cara-cara perusahaan dalam berhubungan dengan para pelanggan, maka disebut dengan CRM operasional. Sedangkan CRM analitis digunakan untuk mengeksplorasi data konsumen demi meningkatkan nilai perusahaan dan nilai mereka, maka disebut dengan CRM analitis. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya beri waktu kesempatan kepada teman saya yang bernama Salim Segap untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Juan telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara, untuk mempresentasikan tentang CRM atau hubungan relasi pelanggan. Saya di sini akan membahas slide selanjutnya, yaitu relationship, relasi CRM, atau Customer Relationship Diagram. Di sini ada listnya. CRM sangat mudah bagi perusahaan kecil. Yang kedua, CRM tidak mudah bagi perusahaan besar. Yang ketiga ini, CRM adalah sebuah proses, bukan sebuah proyek.
Nah, jadi di sini tuh yang kalau kita bahas satu-satu, CRM sangat mudah bagi perusahaan kecil untuk mempromosikannya, mungkin itu sangat mudah ya, karena kita kan masih eh, kecil mungkin produknya, belum belum banyak kan gitu. Kalau yang CRM tidak mudah bagi perusahaan besar, itu kemungkinan dia tuh terlalu fokus kepada teknologi CRM, sehingga eh, marketingnya itu kemungkinan tidak jalan. Jadi hanya fokus satu tujuan ke teknologinya CRM saja. Kemudian nih, yang ketiga ini CRM adalah sebuah proses, yaitu eh, CRM itu benar sebuah proses ya, sebuah strategi bisnis yang memadukan antara teknologi dan manusia. Nah, di sini maksud teknologi dan manusia itu untuk memudahkan penjualan produk nih, untuk trik marketingnya supaya memudahkan antara di teknologi dengan manusia. Kemudian di slide selanjutnya ini ada definisi CRM. Nah di sini ada menurut Christine Anderson yang dikutip oleh Admin Wijaja. Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu pendekatan yang menyeluruh untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Ada lagi, menurut Brown, yang dikutip oleh Alma. Di sini kalau definisinya itu Customer Relationship Management atau CRM adalah proses untuk memperoleh, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada menurut Frederick Newell yang dikutip oleh Amin Wijaja, Customer Relationship Management adalah proses memodifikasi perilaku konsumen dari waktu ke waktu dan belajar dari tiap interaksi, merubah, merawat pelanggan, dan memperkuat ikatan pelanggan dengan perusahaan. Kemudian, nah di sini saya akan membahas tentang CRM yang waktu itu saya sudah analisa ya ke outlet dapur umah ini. Oke, CRM pada dapur umah. Nah, di sini ada detail untuk tempat waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di lokasi penjualan outlet yang bernama dapur umah, yaitu pelaku UMKM di bidang kuliner yang menggunakan metode penjualan online dan offline. Waktu kemarin tuh, kalau saya tanya, dia penjualan online melalui GoFood dan GrabFood. Nah, lokasi dapur umah ini berada di dekat stasiun Cilebut yang berada di komplek perumahan RSCM. Nah, jadi outlet ini tuh ada di dalam perumahan RSCM ya, tapi dekat stasiun Cilebut. Oke, nah penelitian ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 20 Oktober, waktu hari libur nih kalau nggak salah tuh, pada jam 9. Oke, next-nya. Nah, di sini ada metode pengumpulan data. Untuk analisa pelaksanaan CRM atau Customer Relationship Management pada UMKM, yaitu dapur umah di bidang kuliner, tentunya diperlukan data dengan cara melakukan wawancara face-to-face kepada owner dapur umah. Nah, di sini tuh saya berbicara langsung kepada ownernya. Kemudian, nah di sini dijelaskan oleh ownernya dan saya simpulkan seperti ini. Sistem sedang berjalan ya. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa owner dapur umah melakukan penjualan produk melalui store. Yang maksud store ini offline dan online, yaitu GoFood dan GrabFood. Penjualan lebih banyak terjadi melalui
transaksi online GoFood atau GrabFood. Sedangkan penjualan rumah di rumah tidak terlalu ramai karena posisi rumah yang kurang strategis. Karena memang waktu saya ke sana, ke dapur rumah itu tempatnya emang di belakang lah, di belakang komplek gitu. Jadi sehingga orang-orang tuh nggak tahu kalau ada yang jualan makanan di situ ya. Nah, di sini saya minta datanya kepada ownernya langsung. Nah, saya buatkan grafik supaya lebih enak dilihatnya ya. Berikut adalah grafik penjualan. Nah, untuk store ini mendapatkan 18% dari penjualan biasanya. Nah, tapi kalau di sini ada GoFood, ada GrabFood. Nah, di sini paling banyak nih ya, di GoFood. Kemudian, nah, ada lanjutannya. Dari diagram di atas didapatkan hasil penjualan bahwa terbanyak dilakukan melalui GoFood sebanyak 46%, GrabFood 36%, dan penjualan terendah dilakukan melalui offline sebanyak 18%. Dari hasil analisa kelompok kami, penjualan melalui online lebih tinggi karena konsumen tertarik oleh diskon, yang padahal harga produk sudah di make up. Kemudian, nah ini salah satu produknya nih yang sering dibeli. Ini makanya saya isikan aja di harga tertera yang sering dibelinya aja ya. Untuk harga tertera untuk penjualan rumah ini 18.000. Tapi kalau di rumahnya itu tidak dikasih diskon. Jadi ya harganya 18.000 aja. Kemudian kalau di GoFood itu harganya di make up, dinaikkan lah ya. Jadi 23.400. Nah, supaya menarik perhatian banyak pelanggan. Nah, ini salah satu triknya nih. Trik marketing dari si dapur Umah. Itu harga bayarnya jadi 18.000. Nah, kan sama aja kan kayak harga offline. Kemudian di GrabFood. Nah, di sini lebih tinggi nih. Harganya 25.200. Dan total diskonnya 40%. Kemudian kalau dikalkulasikan jadi 18.000. Ya sama aja kayak harga yang di store offline. Kemudian, nah, dari hasil analisa kelompok penjualan melalui GrabFood lebih tinggi karena customer tertarik melihat besaran jumlah diskon sebesar 40% dibandingkan dengan penjualan GoFood yang hanya 30%. Nah, di sini kan emang sebenarnya kalau saya lihat itu di aplikasi Grab dan Gojek yang sering banyak promo itu ialah Grab. Nah, karena mungkin sering banyaknya Grab yang ngasih diskon, sehingga si dapur Umah itu ownernya memiliki trik lah ya untuk meningkatkan diskon, dibesarkan lah kalau untuk di GrabFood. Tapi kalau di Gojek ya hanya segitu aja 30%. Tapi di sini hanya berbanding 10% aja sih. Tapi keuntungannya juga tetap sama. Yang di store itu 18.000, dapat dari Grab juga 18.000, GoFood juga 18.000. Ya sebenarnya ini hanya trik marketing aja ya. Nah, ini hasil diskusi. Ada Salim bersama Juan. Nah, dengan owner dapur rumah nih. Sistem yang akan dikembangkan. Dari hasil diskusi kami dengan owner dapur rumah, kami memiliki rencana ingin memasarkan produk dapur umah melalui sosial media, seperti Facebook dengan cara mendaftarkan ke Facebook ADS atau FB ADS
yang merupakan layanan periklanan yang dimiliki oleh Facebook yang digunakan untuk mempromosikan berbagai jenis produk. Kemudian kami juga mendiskusikan bersama owner Dapur Umah untuk membuka toko melalui Tokopedia atau Shopee untuk mempermudah transaksi dan potongan harga pengiriman. Karena melalui marketplace tersebut, biasanya pihak marketplace suka mengadakan ongkos kirim gratis. Selanjutnya, oke. Nah, di sini ada kesimpulan nih, kesimpulan dari pembahasan tadi. Dari kesimpulan pembahasan, kelompok kami penjualan melalui toko online melalui peluang lebih tinggi dan memiliki jaring koneksi yang sangat luas. Dan jika membuka store di tempat yang kurang strategis, pemilik resiko peluang yang sangat kecil untuk melakukan penjualan produk. Jadi ya intinya kita harus membuat tempat itu menjadi strategis. Ya entah itu mungkin pindah toko ya, supaya penjualan di rumah itu tinggi dibandingkan penjualan melalui online. Nah, di sini ada saran nih. Saran dari kelompok kami, perluaslah jaringan koneksi promosi produk melalui online agar mendapat peluang penjualan produk lebih tinggi. Jika owner Dapur Umah ingin membuka store lebih baik, melakukan survei terlebih dahulu. Apakah lokasi store sudah strategis untuk perjualan produk makanan? Nah, ini ada sedikit gambar yang kami kesana lah ya untuk dokumentasi. Oke, nah ini ownernya ya, ini produknya. Produknya itu menjual tahu bakso dan dimsum. Untuk dimsumnya nggak ke foto. Kalau untuk yang tabel tadi ini, itu produk dimsum. Nah, ini produk dimsum yang sering banget laku. Makanya kita buat presentase. Ya. Oke, itu sudah, dokumentasi sudah. Oke, terima kasih. Apabila presentasinya yang agak sedikit kurang jelas atau kurang bagus lah ya, mohon dimaklumi ya, karena kita kan namanya masih belajar lah ya untuk presentasi ini. Oke, sekian dari saya dan Juan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.